Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam tabeling ngunalatai. Salam sujud kerendam melempang. Adil katalino bicuramin ke saruga. Wasengat ke jubatan. Baiklah Pak Hari Samandiai dimanapun berada, balik lagi di channel YouTube Catatan Pesilat bersama saya Triputra. Di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan via Instagram seperti ini. Maaf nih, saya mewakili suara dulur-dulur yang lain yang sering bertanya-tanya kenapa. Kita juga sering tag IG @sht kalteng ini menggunakan IG tempat latihan kita atau saat kita berkumpul di latihan atau acara-acara resmi lah, tapi nggak pernah direpost juga. Ini kita yang di Palangkaraya juga Kalteng loh, tapi kenapa kami lihat foto-foto yang admin repost itu keseringan dari luar daerah Palangkaraya, dan apa kami yang di Palangkaraya ini bukan bagian dari Kalteng? Baiklah saudara-saudaraku, sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dan tekan like video ini jika kalian suka. Baiklah saudara-saudaraku, kita masuk ke pembahasannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara kita yang satu ini. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku, saya itu ngerepost di Instagram agak menyortir sedikit ya apa yang saya repost, apa yang saya repost baik itu foto atau video. Jadi saya nggak peduli itu asalnya dari mana, maksudnya entah itu di luar Kalimantan Tengah atau di Kalimantan Tengah sendiri. Jadi saya juga tidak membedakan tempat atau asalnya. Oke, yang pertama jika ingin direpost, kemungkinan kebanyakan admin media sosial intinya harus di follow dulu akun sosial medianya. Nah, yang kedua, akun sosial medianya itu jangan di privat atau digembok. Nah, seperti itu. Karena kalau di privat itu tidak bisa direpost. Walaupun sudah di fallback, itu tetap tidak bisa direpost. Nah, yang selanjutnya, kalau untuk saya sendiri khusus foto itu minimal menggunakan pakaian sakral. Intinya menggunakan pakaian sakral. Ya, untuk sebelum ini saya memang belum menerapkan peraturan yang wajib menggunakan sakral, khususnya untuk foto sendiri ya atau foto tunggal, tidak intinya tidak berfoto rame-rame dengan dulur yang lain. Kalau untuk sekarang ini saya lebih mengutamakan nge-repost yang menggunakan sakral lengkap, entah itu dari mana juga saya nggak peduli, yang penting itu menggunakan sakral lengkap. Terus mungkin ketentuan yang lainnya itu kalau untuk sakral, baju sakral sendiri ya apa, talinya harus diikat lah, harus diikat ya, karena ketentuannya kita di organisasi kan memang apa ya, ya karena kalau nggak diikat juga kelihatannya nggak bagus kan, masa tali sakralnya nggak diikat seperti itu. Kemudian ya minimal saudara-saudaraku, bagi ini khusus buat warga yang ngerokok, usahakan kalau lagi dokumentasi segala macam atau pengen diupload ke sosial media itu rokoknya dilepas dulu. Nah, kemudian yang lainnya itu misalkan kalau foto rame-rame biasanya itu saya ngelihatnya dari, oke, kita bahas yang ini dulu, foto sendiri. Nanti kita bahas ke foto yang rame-ramenya. Kalau untuk foto sendiri itu tadi ya, ya minimal
minimal talinya harus diikat. Habis itu ya jangan sampai dokumentasi sambil merokok. Habis itu tidak atau bergaya yang aneh-aneh, contohnya misal pasang apa kayak itu ya ini kan dikondisikan dulu, apalagi yang sifatnya pasang-pasang rahasia. Nah, selanjutnya mungkin saya bahas yang untuk foto bersama. Biasanya kalau foto bersama ini Pak Haris Semendiai, keseringan kalau saya lihat itu bukannya saya lihat, keseringan kalau pengen saya repost itu kayak kalau untuk foto bersama kegiatan atau apa kegiatan sosialisasi atau kegiatan lainnya, itu keseringan saya repost walaupun tidak menggunakan sakral lengkap. Contohnya misalkan ada kegiatan donasi, kegiatan 2000 years later. kegiatan bakti sosial. Nah, keseringan itu ya langsung saya repost tanpa saya pilih-pilih dulu. Nah, terus yang bertanya tadi menitik beratkan asal Palangkaraya. Kenapa Palangkaraya fotonya jarang saya repost? Karena gini, saudara Pak Haris Semendiai, ada kalanya saya itu siapa yang ngetak itu saya cek dulu ya. Kalau belum follow biasanya saya nggak repost dulu ya, yang minimal untuk membalas jasa adminnya lah. Nah, untuk membalas jasa adminnya, karena admin di sini juga apa intinya tidak dibayar, seperti itu, tidak dibayar kan, apa tidak ada ruginya kalau di follow dulu Instagramnya PSAT Kalteng baru di tag, seperti itu. Nah, kalau untuk foto mungkin itu aja sih yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada memilih asalmu di mana, entah kamu di Palangka. Saya nggak ngelihat itu. Bahkan kalau ada dulur-dulur yang di luar Kalimantan pun saya repost, asal ya fotonya itu memenuhi ketentuan, seperti itu. Jadi tidak ada memilih tempatnya di mana atau apa. Nah, kemudian ini untuk foto bisa saya tampilkan contohnya, seperti untuk contoh seperti ini. Selanjutnya yaitu ketentuan untuk video. Nah, kemarin juga di video sebelumnya yang ini, di situ di video itu juga sudah saya bahas mengenai video yang bisa saya repost. Yang pasti video itu yang berfaedah sedikit lah, maksudnya yang berfaedah yang ada manfaatnya. Kalau misalkan video yang video yang agak kurang berfaedah itu tidak saya repost. Kenapa? Ya, saya pikir ibaratnya itu manfaatnya itu yang tujuan saya itu manfaatnya buat yang ngeliat itu ada manfaatnya. Ini saudara-saudaraku bisa saya kasih contoh. Misalkan ini contoh keseringan yang saya repost video-video itu ya seperti tadi, sama seperti foto. Misalkan video yang kegiatan bakti sosial itu keseringan saya repost videonya. Di situ keseringan juga yang saya suka repost untuk video itu atraksi segala macam, itu saya suka, tapi editing videonya tidak terlalu ya, jadi tidak terlalu bisa dipahami sendiri. Takutnya nanti kalau saya terlalu mengeluarkan ini ada yang tersinggung kan, nggak enak juga. Nah,
Ini saudara-saudaraku, bisa saya tampilkan video-video yang saya maksud tadi yang keseringan saya repost. Contohnya seperti ini. Oke. Semoga dengan apa yang saya jelaskan ini saudara-saudara yang di luar sana bisa memahami. Jadi intinya saya tidak merepost asal repost ya. Saya ingin juga kedepannya lebih baik lagi, baik dari diri saya pribadi, jadi tidak asal repost, apalagi berita-berita yang mohon maaf yang tidak ada kebenarannya seperti itu. Jadi ya saya akan terus mencoba memperbaiki sistem apa yang saya repost dan bisa saya pertanggungjawabkan. Karena apa, saudara-saudaraku, sebenarnya admin ini bertanggung jawab dengan media sosial yang dia pegang. Contohnya, misalkan ada terjadi sesuatu dan lain hal, itu yang dicari itu adminnya, bukan yang nge-repost, bukan yang ngetak, bukan. Yang dicari itu adminnya. Jadi mohon pengertiannya buat saudara-saudaraku, bukannya maksud membedakan foto ini jelek, foto ini bagus, tidak seperti itu. Yang penting kita kalau ada kegiatan monggo ditak aja dulu, monggo ditak. Atau gini saudara-saudaraku, saya itu keseringan bisa lupa nge-repost foto segala macam, padahal saya sudah ngeliat tapi bisa lupa kayak gitu. Nah, saking kebanyakan, apalagi kalau nggak ditak atau ditandai. Biasa kan cuma disebutkan di captionnya aja, disebutkan @p1 Kalteng seperti itu. Nah, itu kan padahal fotonya ini memenuhi kriteria, tapi kenapa kok nggak admin repost seperti itu? Biasanya kan kalau di notif Instagram yang ini tuh banyak sekali notifnya, jadi yang menyebutkan tadi, yang misalkan menyebutkan @p1 Kalteng itu sudah ke bawah, dia tenggelam, jadi nggak kelihatan, jadi harus ngecek satu persatu. Nah, kadang-kadang itu admin juga nggak ngelihat seperti itu. Di situ kalau ngetak juga dalam sehari banyak yang ngetak, itu lumayan repot juga sih ngelihatnya satu persatu lagi. Jadi kalau ngerasa fotonya layak untuk di repost, silahkan juga DM, nggak ada salahnya kan. Biasanya juga sering saya balas DM tuh, apalagi kalau ini malahan saya juga sering DM. Misalkan ada gini saudara-saudaraku, misalkan ada foto yang contoh singkatnya aja, nggak saya repost, contoh sebelumnya itu saya minta maaf dulu. Kadang-kadang seperti itu, bukannya kadang-kadang sih, keseringan seperti itu. Saya mohon maaf mas atau mbak, fotonya nggak bisa saya repost, contoh kecilnya ininya nggak di-cut. Nah, kalau foto sendiri kan kelihatan banget. Kalau misalkan foto sendiri itu ininya nggak di-cut, kelihatan. Memang kalau kita pikir apa sih, masuk ke gini aja nggak di repost, cuma kita ngelihatnya itu, nah saudara-saudara, kita ngelihatnya itu kurang enak. Semoga dengan penjelasan saya ini bisa menjawab pertanyaan dulur-dulur yang di Palangkaraya kan. Tadi itu menitik beratkan yang tinggal di Palangkaraya. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi, tidak ada membedakan daerah atau tempat asalnya, tidak seperti itu. Yang saya lihat juga dulur di Palangkaraya itu sering ngetak dan sering juga saya repost. Nah, seperti itu. Jadi nggak yang membeda-bedakan. Kalau ada argumen yang beda-bedakan tempat itu salah besar. Bisa saya bilang itu salah besar. Mungkin hanya statementnya aja seperti itu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, semoga video ini bisa dapat dipahami oleh saudara-saudara dan tidak merasa kecewa buat foto atau videonya yang tidak direpost. Ya, saya juga
kedepannya juga bakal mencoba lebih baik, bakal apa memilih dan memilah ya, karena yang saya repost itu saya juga harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi intinya di sini saya tidak ingin men-share sesuatu itu yang asal-asalan lah. Seperti itu saudaraku. Semoga bisa dipahami apa yang saya ucapkan ini dan bisa diterima. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Kalau keluar rumah menggunakan masker, selalu tetap waspada dengan keadaan kita yang seperti ini. Semoga kita sama-sama berdoa, semoga virus ini cepat berlalu dan kita kembali beraktivitas seperti semula. Demikian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Salam dari bumi Tanjung Bungai.